Ya, kita kembali lagi nih di segmen obrasi di YouTube channel Bina Dharma TV dan kebetulan pada hari ini tanggal 10 Februari 2026 kita kehadiran tamu kembali di Universitas Bina Dharma yang berkaitan dengan literasi. Jadi hari ini kita sedang mengadakan workshop Festival Pantun. Ini workshop yang ketiga dan yang menjadi narasumber kita pada hari ini sangat kompeten sekali di bidangnya, di bidang bahasa. Ada Ibu Lini Oktaviani yang hari ini kita bahas tentang bahasa dan gaya ya Bu ya dalam pantun kelakar betok Palembang. Ya, gimana Bu? Tadi respon teman-teman yang menjadi peserta kegiatan kita hari ini yang berkaitan dengan pantun Palembang. Kalau menurut Ibu setelah tadi diedukasi nih oleh Ibu, bagaimana respon teman-teman siswa sekolah dan juga mahasiswa yang hadir pada hari ini? Ya, baik Pak Peri. Respon peserta pada hari ini antusias dan berminat dengan pantun kelakar betok. Dan ketika mereka diajak bercanda sambil belajar mengenai pantun kelakar betok ini, tentu saja ada sesuatu yang menggugah. Dari perasaan ingin tahu, kemudian mereka juga memikirkan, lalu praktik membuat pantun kelakar betok. Nah, pantun kelakar betok ini dengan bahasa yang komunikatif, ringan, santun dan syarat makna, begitu Pak Peri. Jadi berkaitan sekali ya Bu ya dengan literasi yang kita lakukan hari ini ya gitu ya. Jadi bukan hanya tentang mempelajari, tapi kita langsung juga ke produktivitas ya Bu ya. Kita menghasilkan produk berupa pantun tadi ya gitu ya. Dan antusiasme anak muda, siswa sekolah dan juga mahasiswa ternyata bagus ya Bu ya tentang kegiatan kita ini, kegiatan pantun ini. Menurut Ibu nih Bu, kalau kita lihat antusiasme tadi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan tadi ya, apakah ada harapan kita bisa merevitalisasi atau mempopulerkan kembali pantun Palembang itu menjadi tuan rumah paling tidak di bumi kita sendiri Bu, di Palembang di Sumatera Selatan? Ya, betul. Palembang ini adalah salah satu rumpun Melayu. Jadi tentu saja salah satu ciri Melayu itu pantun yang populer di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan literasi masyarakat, khususnya peserta yang mengikuti kegiatan ini akan makin kreatif. Bukan hanya sekadar membuat pantun asal nyambung, AB-AB, tetapi isinya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, begitu Pak Peri. Iya, jadi akan sesuai juga dengan tujuannya gitu ya Bu ya. Tema pantunnya apa, terus keterkaitan antar bahasa bait satu, bait kedua, bait ketiga bukan hanya ujungnya saja, tapi isinya juga berkaitan gitu. Kalau kita ngomongin kelakar betok, itu kan identik Palembang ya Bu ya. Palembang itu identiknya adalah suka bercanda. Kalau mau nyindir juga bercanda, mau menasehati juga bercanda gitu ya Bu. Masih terlihatkah Bu di generasi kita sekarang ini cara kelakar, cara ngomong, ngajak kawan, nyinggung kawan atau menasehati kawan dengan cara sindir-sindir kecil ala kelakar betok itu, apakah terlihat tadi? Ya, mungkin bagi sebagian masyarakat ada kelakar, model kelakar betok ini. Tetapi di generasi muda saya rasa dengan kelakar betok yang berupa pantun dengan bahasa yang sopan dan santun itu sedikit demi sedikit tergerus. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita dapat menghidupkan kembali. Jadi daya hidup elan pantun kelakar betok ini dapat lebih dikenal oleh generasi muda saat ini. Iya. Harapannya itu, dan ini adalah upaya langsung dari kita ya Bu ya, sama-sama. Makasih banyak Ibu juga sudah memberikan andil yang besar sekali untuk upaya ini. Jadi kita sama-sama mengupayakan bahwa yang sudah tergerus tadi sedikit-sedikit kita coba tanam benih-benih dikit-dikit gitu ya Bu ya. Lama-lama jadi tumbuh, jadi yang di sebagian tempat tergerus
tapi ada upaya sendiri dari kita sama-sama, terutama untuk generasi muda kita yang jadi harapan kita semoga nanti hal yang tergerus tadi itu hilang, tidak ada lagi, bahkan jadi tumbuh generasi-generasi yang bisa mengembangkan budaya Palembang, mengembangkan pantun Palembang dengan cara yang khasnya juga Palembang dan juga dengan cara yang lebih santun gitu. Tadi betul. Seperti yang Ibu sampaikan di materi memberikan intensitas quote besar gitu pada kalimat Ibu yang menyampaikan bahwa Palembang itu bukan terkenal dengan kasar ya kayak itu ya. Jangan kita kasarkan kayak gitu ya. Kelakar betok ceplas-ceplosnya bukan kayak gitu, tapi ada kesantunannya, pilihan diksi-diksinya juga bisa kita untuk yang lucu, itu bukan yang kasar gitu ya. Kayak gitu. Itu juga bisa membangun nama Kota Palembang, Sumatera Selatan, lebih tepatnya lagi bahwa Kota Palembang itu nggak seserem itu ya, bukan tujah kata Ibu tadi ya, bukan Palembang ke Kertapati kita tujah beramai-ramai, bukan kayak gitu misalnya ya bentuknya. Betul. Jadi ada diksi-diksi khas Palembang yang santun, yang menarik, yang mesti kita angkat kembali. Betul. Begitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Dan juga teman-teman terima kasih banyak juga terus nonton Bina Dharma TV, dan kita akan terus tembak tamu-tamu kita ketika mereka datang ke Universitas Bina Dharma. Kita akan harus memberikan tambahan insight untuk Bina Dharma dengan mengikuti obrolan sehingga kita mendapatkan lebih sekedar materi, tapi ada percakapan singkat yang seperti ini, tapi mudah-mudahan kita semuanya nantinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Demikian obrolan singkat tentang literasi kali ini. Kita akan ketemu lagi di obrasi selanjutnya ketika ada tamu yang berbeda dan topik yang berbeda. Kita akan tembak untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di obrasi. Terima kasih, sampai jumpa kembali.